Saya berarti nggak bisa tidur ya. Memang kondisi Indonesia ini bikin kita nggak bisa tidur. Apalagi minoritas, aduh susah sekali kita tidur. Takut rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak sleeping, dan bentar lagi akan jadi gila ya. Biasanya Oten-Oten yang kejang-kejang di sini itu calon-calon orang gila. Dan salah satunya adalah pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Ya, teman-teman sudah lihat bagaimana Saifuddin Ibrahim ini sekarang makin hari makin ngawur, makin gila ya. Kemarin kita bisa melihat tingkahnya udah kayak anak-anak, ya nyanyi-nyanyi sendiri, curhat-curhat sendiri, sedih-sedih sendiri gitu kan, karena dia kesepian. Sekarang dia tinggal sendirian di hotel ya, karena Sarah Ayu dengar kabar sudah pulang ya. Akhirnya Sarah Ayu sudah pulang karena memang tiket pulangnya itu sudah jamnya atau sudah waktunya ya, sudah waktunya untuk pulang, maka dia memilih pulang untuk menjaga tiga orang putri kesayangan mereka ya. Kesayangan Sarah Ayu sih, kalau si Saipudin saya nggak tahu sayang apa enggak ya, tetapi kalau kita lihat di konten-kontennya si Saipudin ya dia sayang juga, bahkan beberapa hari yang lalu dia memposting video saat dia bersama Goldemer mempersiapkan uh, hadiah ya untuk gereja yang ada di lapas. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya Saipudin ini sangat rindu untuk pulang ke tanah air. Dia mulai memposting video lama dia ya, memposting video lama dia dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu bentuk kerinduan dia sebenarnya. Cuman sayangnya ya dia nggak bisa pulang, mau gimana ya. Kalau dia pulang, maka bisa dipastikan dia akan mendekam di penjara bersama KC sampai hayatnya. Karena memang yang dia lakukan ini udah banyak sekali pelanggarannya. Udah berlapis-lapis. Keluar dari penjara pun itu akan dimasukkan lagi dengan kasus yang lain ya. Satu persatu orang dihina, suku-suku dihina, institusi negara dihina, udah terlalu banyak hinaannya. Cuman masalahnya, Saipudin ini tipikal orang yang berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab. Ya, buatnya berani, koar-koarnya berani, seakan-akan orang yang berani gitu kan, seakan-akan orang yang bertanggung jawab. Tapi ya, orang yang ngumpet di luar negeri itu bukan tanggung jawab. Bahkan dia cuma bisa di hotel ya, nggak bisa jalan-jalan lagi. Itu yang dia katakan. Ya, karena kalau dia jalan-jalan nanti bisa ditangkap sama FBI, dia bilang. Ya, dia takut ditangkap oleh FBI. Oke, di sini kita akan melihat bahwa Saipudin makin ke sini makin gila. Lihat saja tampilannya, ya. Dia live, bayangkan dia live itu di pagi hari, ya. Bisa dibilang itu di pagi hari karena itu di sana itu kurang lebih jam 10 pagi kemarin dia live ya. Dia live itu jam 10 pagi dan dia menggunakan kacamata hitam di dalam ruangan. Ya, saya nggak tahu ini kenapa ini ya, di dalam ruangan pagi-pagi ya lampunya hidup tetapi menggunakan kacamata hitam. Antara dua, antara memang udah setengah gila ya, atau yang kedua dia mau menutupi matanya yang baru nangis. Ya, mungkin dia ya pagi-pagi habis bangun dia nangis gitu kan, kok saya sendirian di kamar, nggak ada anak-anak, nggak ada istri saya, ya, waduh bagaimana ini, pasti kan kadang-kadang rasa kesepian itu bisa menjangkit ya, jangankan dia gitu kan, orang yang kayak kita aja yang normal, ya, yang normal aja kadang-kadang kita bisa merasakan rindu gitu kan, saya kadang-kadang bisa juga gitu, kayak rindu suasana saat saya masih kecil, ya, saat kita masih bisa bermain dengan saudara-saudara kita. Ya, kalau sekarang kan sudah pada nikah, sudah pada masing-masing gitu. Kadang-kadang ya sedih juga gitu. Waduh, ya semua udah pada nikah, tinggal sendirian gitu. Kalau si Saipudin lebih sedih lagi gitu.
dia kalau rindu pun nggak bisa jumpai orang yang dia rindukan. Kalau saya kadang-kadang lagi ini ya, lagi rindu, saya pergi ke rumah saudara saya, ya, saya main sama keponakan, nanti bawa mereka makan, gitu kan. Ya itulah untuk kita melepas kerinduan. Kalau si Saipudin ini, dia mau gimana sendirian? Mau pulang Indonesia nggak bisa. Ya, mana tahu nanti suatu saat kita doakan saja, Saipudin udah nggak tahan, ya, udah nggak tahan dengan kerinduannya, dia beli tiket sendiri, pulang sendiri. Nanti tiba-tiba ya kita akan melihat bahwa Saipudin udah nggak tahan ini kan, waduh pening kepala saya, udahlah langsung ke airport, langsung beli tiket, pulang Indonesia. Ya, dan saat itu juga begitu sampai Saipudin akan dijemput ya, saya rasa itu akan langsung dijemput karena data dari kantor imigrasi kan pasti muncul, yuk Saipudin Ibrahim pulang ke Indonesia, langsung dikabarkan ke kepolisian dan kepolisian pasti akan langsung menjemputnya daripada nanti dia dijemput oleh massa gitu kan. Daripada sampai dijemput oleh massa mending ya sama polisi gitu. Karena banyak sekali orang yang benci dengan Saipudin ya, banyak sekali gitu. Semua orang disinggungnya. Jadi ini memang kebodohan yang hakiki gitu dari seorang Saipudin yang nekat melakukan banyak hal tanpa berpikir konsekuensinya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita nonton video Saipudin, bagaimana pernyataan-pernyataan dia ini yang selalu mengundang kontroversi. Ini pernyataan baru dia lagi ya. Ayo, mari kita saksikan dulu. Tidak ditetapkan undang-undang yang bagus. Sama-sama nyolong ayam, ya hukumannya beda. Itulah Indonesia. Tanpa bermaksud ngeledek, tapi ledekan itu ya ledekan ini adalah ledekan yang manis gitu. Nah, saudara-saudara, judulnya ini adalah Orang Bima Naik Haji, obrolan malam. Berarti Abi ini menghina orang Bima? Enggak. Saya cerita fakta sosial yang terjadi di orang Bima. Kalau orang Bima naik haji itu kayak apa, begitu ya. Orang Bima kalau naik haji itu pokoknya gelar haji itu lebih tinggi daripada gelar Pak Kiai, gelar Pak Ustadz, gelar sekolah doktorandus itu. Lebih tinggi gelar haji itu. Karena orang yang naik haji itu sudah pasti dia itu orang kaya. Pasti orang itu punya debit modal dan apa namanya, ya pokoknya dia punya kelebihan kekayaan, maka dia dapat haji, gelar haji. Haji itu bagi orang Bima itu disukai sekali, dihormati sekali, karena dia sudah cium batu hitam. Jadi kalau orang sudah cium batu hitam, ya bayangkan nih batu hitam ini, bayangkan itu sudah terhormat. Karena kakek saya naik haji itu dia menjual 40 sapi zaman itu, 40 kerbau itu dijual untuk naik haji. Dan untuk mendapatkan naik haji itu naik kapal laut, kapal Arafat. Bisa 3 bulan perjalanan dari kota Bima itu sampai balik lagi di kota Bima. Dan ketika diantar untuk naik haji, naik ke kapal itu, semua keluarganya, anak-anaknya itu menangisi bapaknya. Bapakku naik haji, dan seterusnya penuh. Jadi mereka melambai-lambaikan tangannya, keluarga di bawah juga melambai-lambaikan tangannya karena akan meninggalkan Kabupaten Bima. Nah, kalau sudah meninggalkan Kabupaten Bima itu, perasaan orang naik haji itu ya sudah, dia akan pergi, dan kalau mati di Arab Saudi itu adalah mati masuk surga, langsung masuk surga katanya. Makanya orang Bima naik haji, naik kapal Arafat itu
Kalau balik ke Bima itu mereka sudah bersyukur luar biasa. Tapi kalau mati di sana, oh masuk surga. Sama-sama sukacitanya. Inilah dongeng orang Bima. Inilah keadaan orang Bima. Tapi sekarang sejak tahun 1976 itu naik haji itu sudah naik pesawat terbang. Enggak lagi naik kapal laut sebelum bukan pada sebelumnya itu. Kalau sebelumnya naik haji orang Bima itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, haji itu, nah kita ngomong dulu haji ini. Haji ini adalah ibadah jahiliyah yang diislamkan oleh Muhammad. Bacaan-bacaannya itu diganti dengan bacaan yang diislamkan oleh Muhammad. Jadi doanya begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mah wal mulk la syarika lak labbaik gitu. Padahal dahulunya ibadah ini adalah ibadah orang-orang mau pergi menjadi kafilah untuk pergi berdagang ke Syam, ke Syria, kemana-mana. Mutar dulu Ka'bah ini 7 kali putaran. Dan setiap kali putaran itu cium batu hitam itu yang disebut Hajar al-Aswad itu dicium. Itu zaman itu adalah sama dengan mencium kemaluan seorang perempuan. Jadi cium batu hitam itu sama dengan mencium kemaluan perempuan karena dari situlah semua manusia lahir. Dari situlah mau hebat, mau kaya rayamu, semiskin apapun, kepandaianmu kayak apapun, pintarnya dari lubang itu, yaitu lubang perempuan. Makanya harus dicium. 3 kali mutar itu. Ya, teman-teman bisa lihat ya, inilah Saifuddin, ya mungkin dia rindu juga dengan Bima ya. Ya kalau orang lagi sendirian gitu, banyak waktu dia untuk mengingat masa-masa lalu ya. Salah satu yang dia ingat mungkin adalah kehidupan dia saat kecil di Bima dengan kakek dan orang tuanya. Ya, dikatakan orang tuanya naik haji, dan itu adalah satu kebanggaan besar bagi keluarga. Dia dikatakan lebih tinggi ya, haji itu lebih tinggi dari kiai dan ustadz gitu. Sebenarnya enggak gitu ya. Standar tinggi itu gimana sih? Cara mengukur suatu gelar itu lebih tinggi dari gelar yang lain itu bagaimana? Apakah ada barometer pengukurannya? Kan nggak ada. Apakah insinyur lebih tinggi daripada doktor? Apakah profesor lebih tinggi daripada seorang ulama? Kan nggak juga. Masing-masing punya tempat sendiri di hati masyarakat. Ya, itu kan masalah bagaimana masyarakat menilai orang tersebut. Ya. Contoh Haji Saifuddin misalnya. Ya kalian nggak bisa bandingkan dengan hajinya Gus Dur. Tetap orang akan lebih memandang Gus Dur, tapi bukan karena gelar hajinya, tapi karena orangnya. Orang itu dipandang bukan karena gelar depannya, tapi bagaimana perilaku dia dan sikap dia di masyarakat. Ya, banyak juga orang yang gelarnya juga haji itu ya dianggap remeh, maksudnya bukan inilah ya, bukan dianggap remeh gitu, tapi maksudnya kayak nggak dipandang, nggak disukai. Banyak juga orang-orang yang punya gelar haji nggak disukai karena orangnya sombong, ya orangnya sombong dan angkuh. Jadi kembali lagi masalah kamu dipandang masyarakat itu bukan hanya gara-gara title depan kamu, oh kamu insinyur, oh kamu doktor, enggak. Tapi bagaimana perilaku kita, ya bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu akan mempengaruhi pandangan orang. Kalau orang zaman dulu memang kalau pulang haji ada rasa bangga. Ya itu pasti gitu kan, karena itu butuh perjuangan. Mereka menjual hartanya, mereka menempuh perjalanan yang beresiko gitu kan. Zaman dulu itu kan bisa kena rampok, kapalnya bisa tenggelam juga. Ya, saya tahu sekali karena dulu kan orang kalau mau naik haji naik kapal laut itu, dia kan kumpulnya di Sabang. Ya, itulah kenapa Aceh dijuluki Serambi Mekah, serambinya gitu kan. Jadi sebelum naik haji, semua rombongan haji dari Indonesia itu ngumpulnya di Sabang.
Karena secara pelabuhan alami, Sabang itu paling bagus. Pelabuhan alami ya, kapal kapal besar itu bisa mendarat di sana. Kalau zaman sekarang udah gampang buat pelabuhan, tinggal dikorek aja gitu kan. Tinggal korek tanahnya supaya lebih dalam, jadi bisa langsung bersandar kapal besar. Kalau dulu kan nggak ada teknologi gitu. Jadi Sabang lah yang dipilih, karena pun ujung Indonesia ya. Ujungnya Indonesia, dari sana baru jalan. Setelah semua orang berkumpul di sana, baru nanti jalan ke Arab Saudi, ya. Dan di sana juga perjalanannya itu memang susah, karena kapalnya lambat pertama. Jadi semua orang bawa beras sendiri, bawa ikan asin sendiri, ya, bawa sambal sendiri, makan di sana gitu kan, bawa kompor, ya. Saya diceritakan selalu tuh sama orang-orang zaman dulu, kalau mereka dulu naik haji itu sampai bawa beras, bawa ayam, ya untuk persediaan makanan, nanti mancing, ikan asin, wah. Jadi mereka kadang-kadang ada yang rindu juga, dia bilang. Yang mereka rindukan itu suasananya, perjuangannya gitu ya, perjuangannya untuk ke sana. Kalau sekarang kan tinggal duduk manis, naik pesawat, sudah nyampe gitu. Beda dengan zaman dulu yang lebih inilah, lebih ada perjuangannya gitu kan, secara fisik maksudnya. Dan ya, itu kebanggaan bagi kakek Saipudin gitu, menjual hartanya demi ke sana gitu. Dan mereka dengan senang hati. Itulah yang saya bilang, kadang-kadang lihat umat muslim ini luar biasanya. Mereka tuh rela menjual hartanya untuk melakukan ibadah haji. Beda dengan Oten. Oten kalau disuruh ke Yerusalem, banyak yang sanggup. Tapi nggak semua mau pergi. Banyak orang sanggup ke Yerusalem kalau dia jual mobilnya. Dia bisa pergi. Ya. Teman-teman saya semua gitu juga. Nggak pergi Yerusalem. Nggak lah, tunggu ada rezeki. Ya, jual aja mobil satu. Nggak lah, dia bilang, ngapain jual mobil demi ke Yerusalem gitu. Beda dengan umat muslim. Kalau umat muslim pengen naik haji, ya udah dia jual aja gitu. Mereka nggak gitu pentingin gitu yang harta duniawi itu. Nanti pulang ya cari lagi gitu kan. Selesai naik haji ya pulang cari lagi. Kalau Oten ya malas lah, ngapain gue sampai bela-belain seperti itu. Ada juga ya, ada juga yang bela-belain, tapi kecil sekali. Lebih banyak yang istilahnya nanti kalau dapat bonus lah, kalau ada rezeki lebih baru pergi. Ya, itu memang agak beda. Terus Saipudin ini mengatakan, wah itu ibadah yang nggak benar gitu kan. Terus mengatakan bahwa manusia berasal dari ya kemaluan wanita ya. Ya, manusia berasal dari kemaluan wanita itu benar ya, tapi bukan karena itu ya batu Hajar Aswad itu seperti itu, enggak. Ya ini kan fitnahan yang kamu buat sama dengan si KC ya, tapi saya nggak mau bahas itu. Ya itu udah tahulah kita bagaimana Oten-Oten selalu menyerang hal tersebut ya. Terus kalau masalah keluar dari kemaluan wanita yang lebih konyol, ada Tuhan ya, ada yang ngaku Tuhan, dia nggak ngaku Tuhan sih, ada yang diangkat jadi Tuhan, ada yang diangkat dari Tuhan dan dia berasal dari kemaluan wanita. Jadi Tuhan berasal dari kemaluan wanita. Saya juga bingung, kok bisa ya? Kok bisa diangkat jadi Tuhan yang seperti itu? Ya, mending angkat Tuhan itu yang lahir dari batu, ya atau langsung turun dari luar angkasa gitu kan? Masih mending gitu. Ini masa yang jelas-jelas keluar dari kemaluan wanita kok jadi Tuhan? Ya, oke kita lanjutlah karena ini agak panjang. Ya, kita lanjutin lagi. Artinya 3 kali mutar Khomeini, ya Allah biar jadi orang hebat, ya Allah Muammar Gaddafi, anak saya itu biar jadi orang hebat, ya Allah lebih hebat anak-anak saya daripada saya, ya Allah. Itu doanya, doa setelah Nabi Muhammad. Jadi kemudian cium batu hitam itu, Hajar al-Aswad. Sekali putar cium batu hitam itu. Nah sekarang ini karena rebut-rebutan banyak orang injak-injak dan banyak mati ketika tawaf itu. Bayangkan 2.500.000 orang harus tawaf dalam waktu bersamaan, itu harus didoakan seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa cium batu hitam itu? Wah, ngeri sekali. Bagi badan yang gak kuat, jangan lewat di situ. Nanti mati kalau sudah keinjak-injak itu, udah selesai, sudah hidup kita. Oleh karena itu,
Muhammad bilang, barang siapa yang bisa mencium batu hitam, maka segala dosanya yang dulu maupun yang akan datang diampunin. Maka kalau orang sudah pulang haji, itu sudah tidak ada dosanya, dan kalaupun dia melakukan dosa lagi, ya sudah diampuni, karena Nabi Muhammad sudah ngomongin seperti itu. Itulah cerita naik haji ini. Nah, orang Bima ini ada yang naik haji. Nah, orang Bima itu rata-rata istrinya 2, rata-rata itu. Jadi kalau ada orang Bima hanya punya istri 1, berarti laki-laki itu nggak laku, dianggap nggak laku. Itu orang Bima itu, otaknya itu. Ya, ini direvisi ya sama Saipudin. Kalau sebelumnya dia bilang orang Bima itu istrinya 3, 5 gitu ya. 3 dan 5, nggak ada 4-nya. 3 dan 5. Ini sekarang jadi 2. Terus dia bilang kalau yang istrinya cuma 1, artinya dia nggak laku ya. Kalau istrinya cuma 1, artinya laki-laki tersebut nggak laku. Saipudin kan dari Bima. Terus istrinya kan dulu 1. 1 terus istrinya sampai meninggal, baru nih nikah lagi. Artinya Saipudin nggak laku dong. Tapi Anda bilang Anda keren. Ini kok jadi nggak laku Saipudin ya? Anda mengakui bahwa Anda ternyata adalah lelaki Bima yang tidak laku-laku. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang baru lucu nanti soalnya. Orang Bima itu semuanya, laki-laki itu rata-rata istrinya 2 minimal. Gitu. Almarhum bapak saya istrinya 3. Dari istri ketiga itulah saya lahir. Mama saya itu Siti Salma Alwi, wanita yang membuat saya kapok hidup. Pokoknya takut sama ibu itu. Kalau bapak masih bisa saya akalin, mama ini, ibu saya Salma Alwi itu, waduh, mulutnya ampun. Semua orang gemetar di kampung itu kalau dengar suara mama saya. Haleluya. Nah, Haji Bima naik haji, bawa istrinya 2, Khadijah dengan Hasanah, gitu. Hasanah setelah tawaf, selesai tawaf, doa. Nah, ada doa pemungkas, doa sapu jagat, kata orang Jawa. Pokoknya setiap doa ditutup dengan doa itu. Bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gitu. Marah Khadijah kepada suaminya ini. Kok Hasanah melulu yang dipanggil, yang disebut namanya? Ngambek dia. Enak aja. Gara-gara punya istri kedua Hasanah, lalu doanya Hasanah melulu, Hasanah melulu. Kok saya nggak disebut-sebut? Ganti dong dengan Khadijah. Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Kata suaminya, istriku, ini doa sapu jagat. Makanya Tuhan kasih saya ini Hasanah ini supaya hidup kita semua enak, kata suaminya kepada Khadijah yang ngambek gara-gara Hasanah melulu yang disebut. Tentu saja saudara Kristen yang nggak ngerti kurang lucu dengan cerita ini. Tapi ini bagi Muslim itu cerita lucu sekali. Ini Saifuddin Ibrahim ini emangnya kenapa sih selalu menghina Islam? Enggak, ini cerita ini sudah saya dapatkan sejak dalam Islam dulu. Karena bapak saya itu adalah guru haji. Orang yang mengajarkan manasik haji di kota Bima itu. Tanya aja nama almarhum Haji Ibrahim Manan itu pasti kenal semua, di Perado itu semuanya. Nah, ada lagi satu keluarga Bima. Satu keluarga Bima ini bawa lagi istrinya 2, gitu, bawa istrinya 2. Sampai di sana di Arab Saudi setelah melakukan kegiatan ini ibadah haji itu, ya, dia
ke hotel. Di hotel ya karena istri dua ya boleh bertiga dengan cewek itu di sana boleh. Gitu. Yang nggak boleh itu ya dengan istri orang lain nggak boleh itu. Jadi ada janda lalu dibawa dengan istri kita satu janda itu nggak boleh itu. Tetapi kalau kita punya dua istri satu suami kan bertiga satu kamar itu diizinkan di hotel Arab Saudi itu dan dia punya surat bahwa mereka memang punya surat kawin masing-masing. Jadi ada 3 surat kawin di situ tuh. Jadi gitu. Nah selesai ibadah, selesai melaksanakan kegiatan sholat, lempar jumroh itu kan kembali ke hotel di Mina. Ya suami ini sudah tenang lah ini masing-masing sebelum tidur suami ini menyuruh dipijit, Dek pijitin saya dong gitu. Oke, kata Aminah. Yang satu istrinya Aminah, yang satu istrinya Aisyah namanya. Nah, mijit si Aminah mulai dari atas ke bawah, si Aisyah dari kaki ke atas gitu. Pijit itu sambil ngobrol itu, sambil menaikkan birahi suami gitu. Itu jadi mijit itu untuk menaikkan birahi suami. Nah, itu orang Bima itu, orang Bima. Nah, naik yang Aminah turun sampai di tengah rebutan. Kata si Aminah, gua yang duluan pegang katanya yang tengah. Kata si Aisyah, gua juga sebelum akhirnya aduh sakit, aduh jangan begitu dong kata suaminya. ampun. Makanya orang Bima jangan coba-coba punya 2 istri 1. Ikutin Alkitab itu. Orang Madura juga, orang Bima aja Madura juga. Pak Mahmud ya. Tolong itu diperhatikan itu. Orang Madura itu suka banyak istri gitu supaya aman, cukup 1 istri. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang dipertemukan Allah tidak boleh di. Iya, jadi inilah si Safiuddin ini ya pendeta besar Safiuddin ini memang kadang-kadang aneh-aneh. Cuman cara penyampaian dia memang kadang-kadang menghibur ya. Kita nggak anggap dia itu sebagai ini ya penyerangan lagi. Ya kita nggak anggap sebagai penghinaan lagi sih sebenarnya. Karena dia ini memang apa ya sangat menyedihkan. Orang kalau gini ya, orang yang kalau udah sangat menyedihkan, apalagi yang mau kita marah. Ya, misalnya dia nyerang kita, begitu kita tahu kehidupan dia juga hancur lebur, ya kacau balau, dirinya pun udah stres, apalagi yang mau kita dendamkan, apalagi yang mau kita marahkan dari dirinya. Kalau saya sama si Sapiudin ini udahlah, ya Saifuddin ini bagi saya udah memang harusnya dikasihani gitu, orang menyedihkan kok. Nanti lama-lama dia akan mati dengan ininya sih, kesendiriannya, ya, dengan kesedihannya. Itu orang yang akan hidup dalam penyesalan yang banyak. Ya, Sapiudin ini hidup dalam penyesalan yang luar biasa banyak nih. Ini si sapi nih saya bilang ya, Sapiudin. Jadi dia bilang ya jangan beristri 2 gitu kan. Ikut Alkitab. Di mana ajaran Alkitab menyatakan bahwa istri itu cuma 1? Di mana? Ya, Alkitab itu begitu tebal. Berapa banyak cerita-cerita tentang poligami. Ya, jumlah orang yang poligaminya tidak terbatas. Ya, berapa banyak tokoh di Alkitab itu yang istrinya lebih dari 4 bahkan. Ya, kalau Yesus ini kan cuman ngomong itu gara-gara apa? Menghibur. Ya, supaya nanti kalau ditanya sama orang, Anda saja istri kok kosong sekarang gitu kan? Walaupun ada beberapa versi menyatakan Yesus punya istri.
Ya, cuman saat pelayanan mungkin sudah cerai lah ya, antara mungkin sudah cerai atau ditinggal sama dia istrinya. Sehingga orang tanya, kamu sendiri ini mana istrinya? Orang udah sampai 5 6, kamu cuman kosong gitu. Jadi supaya nggak malu-maluin, dibilang, udahlah satu saja. Jadi 0 ke 1 kan nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau 0 ke 5 ke 6, jauh banget gitu. Biar kesannya dia nggak inilah, nggak sedih-sedih banget gitu. Orang lain punya satu, oh dia nggak punya. Daripada orang lain punya 5, dia nggak punya istri, malu. Ya, itulah kenapa dikatakan satu saja gitu kan. Itu gara-gara si Musa. Gimana pula ceritanya Yesus? Ya, gimana ceritanya Yesus merevisi ajaran Musa gitu? Dikatakan, oh itu gara-gara Musa itu. Musa istrinya ada 2, jadi dia suruh kalian juga boleh ceraikan istri kalian. Ini kan nggak jelas sebenarnya Alkitab itu. Berapa anjuran untuk menikahnya. Terus jangan lupa juga, di Alkitab pun nggak ada masalah kamu mau menikah dengan siapa gitu. Mau menikah dengan eh, hewan, mau sama monyet, nggak ada masalah. Nggak ada ajaran di Alkitab tuh kalau menikah itu ya sama manusia, nggak ada. Dan banyak lagi sih kontradiksi-kontradiksi dan kelemahannya kalau menggunakan Alkitab. Itulah dianggap sebagai kitab yang belum sempurna. Ya, udah belum sempurna, banyak diotak-atik sama orang lagi gitu. Semoga ya dari apa yang kita jelaskan selama ini ya, dari debat-debat selama ini, banyaklah teman-teman OTN bisa tersadarkan. Saya sebenarnya agak malas kalau ngulang-ngulang yang debat-debat. Kalian tinggal nonton, masih banyak tersedia di YouTube, sehingga kalian tahu perbandingan agama ini. Coba search saja perbandingannya. Ya, bagi teman-teman OTN, cobalah kalian sadar gitu. Apakah Yesus mengajarkan seperti ini, atau sebenarnya ini ajaran dari para pendeta-pendeta yang sudah mengubahnya. Terus bagi Saipudin gitu kan, ya kalau Pak Saipudin kesepian gitu kan, pulanglah ke Indonesia Pak. Di Indonesia semua orang merindukan Anda. Semua orang, nanti di lapas pun semua orang di lapas itu merindukan Anda Pak. Anda ini tokoh besar. Ya, kami siap Pak. Kami kasih karpet Pak. Karpet baru kalau bisa. Ya, kalau Pak Saipudin minta karpet baru, kami belikan karpet baru Pak. Nggak kami kasih pakai karpet bekas Bapak. Ya, kita siapkan karpet terbaru untuk menyambut kepulangan pendeta besar Saipudin Ibrahim. Ya, jadi kalau Anda kesepian, silakan pulang, Pak. Daripada Anda menggila sendiri di sana, nggak enak. Sangat nggak enak, Pak. Itu di negeri orang. Belum lagi nanti Anda sakit, Anda kenapa-kenapa. Siapa yang tahu? Anda di kamar hotel sendirian, Pak. Tewas pula gitu kan. Stroke tiba-tiba, ya. Tiba-tiba kena serangan jantung, nggak ada yang nolongin. Apalagi Anda punya diabetes, Pak. Ya, saya pun punya diabetes, dia bilang. Kalau diabetes itu kadang-kadang kalau udah kurang istirahat, ya, dia bisa nyerang ke jantung. Diabetes itu nyerangnya ke jantung. Kalau badan kita kuat, kita jadi stroke. Tapi kalau badan kita nggak tahan gitu waktu kejangnya, itu nanti bisa kena langsung ke jantung dan meninggal. Nggak ada yang tahu di dalam kamar. Ya, kalau orang udah berusia itu memang sebenarnya nggak boleh sendirian gitu. Karena kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu. Bahaya. Jatuh pula atau apa gitu kan. Nggak ada yang sadar. Saya punya kenalan, dia main tenis meja. Ya, dia main tenis meja. Setelah main tenis meja, kawannya pulang. Ya, kawannya pulang, ya udah dia mandi. Jadi dia sendirian itu di rumah. Istrinya lagi kerja. Ya udah naik ke kamar, mandi, ya, mandi di kamar, terus terpleset, kepalanya bentur tanah, pendarahan, nggak ada yang tolongin, sampai berjam-jam, meninggalnya karena pendarahan itu sedih gitu kadang-kadang, ya. Kadang rumah itu memang serba salah juga kalau sendirian nggak ada yang nemani gitu. Apalagi udah tua nih kan. Dia ini udah umur 60-an. Ya, udah umur 60-an jadi begitu jatuh plap langsung pingsan, lama-lama habis darah lewat. Jadi Pak Saipudin kalau bisa ada yang nemani lah di sana ya. Kalau memang apa ya sewa suster aja Pak. Di sana kan ada juga suster-suster bayaran itu. Cuman memang ya mahal Pak. Kalau di Indonesia Bapak sewa suster atau sewa ini asisten rumah tangga ya atau pembantu itu kan lebih murah, paling berapa juta aja udah bisa dapat. Kalau di Amerika memang mahal, Pak. Dan nggak bisa juga 24 jam tidur sama Anda gitu kan. Nemani Anda sampai tinggal di sana nggak. Sana susternya pulang, Pak. Kalau mau tinggal sama Anda, wah mungkin
nggak sanggup bayar nanti Anda. Ya, terlalu mahal. Apalagi sekarang Anda butuh donasi lebih banyak untuk membeli lipstick. Ya, bagi oten-oten cobalah diperhatikan itu. Mana tahu ada oten-oten yang mau nemani Pak Saipudin, terbang aja ke Amerika. Ya, ini kesempatan nih, terutama buat janda-janda Salome-nya, ya, buat janda-janda Salome yang mau naik pangkat. Ya, mana tahu dengan Anda menemani Saipudin di sana, Saipudin akan menaikkan status Anda. Ya, karena Sarah Ayu sudah pulang, ini kesempatan buat janda-janda Salome yang ingin naik pangkat, silakan ke Amerika temani Saipudin. Daripada nanti Saipudin ada apa-apa di sana, nggak ada yang nolongin. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Gak usah lama-lama. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.